Jumpa lagi Sobat Ampera Info, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebuah gambar buatan AI yang menampilkan tenda-tenda pengungsi Palestina dan slogan bertuliskan, All Eyes on Rafah, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Unggahan tersebut telah dibagikan lebih dari 47 juta kali oleh pengguna Instagram termasuk selebritas seperti Dua Lipa, Lewis Hamilton, serta Gigi dan Bella Hadid. Gambar dan slogan tersebut menjadi viral setelah serangan udara Israel dan kebakaran yang terjadi di sebuah kamp pengungsi Palestina di kota Rafah, Gaza Selatan, awal pekan ini. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan sedikitnya 45 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam insiden tersebut. Jokowi peringatkan Israel untuk berhenti serang Palestina. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia mengecam keras serangan Israel di kota Rafah, Palestina dalam perang antara Israel melawan kelompok Hamas di wilayah itu. Meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya ingin mengulang lagi bahwa Indonesia mengecam keras serangan Israel ke Rafah. Dan Israel mestinya memiliki kewajiban untuk mentaati Mahkamah Internasional, termasuk penghentian ofensif serangan ke Palestina. Di mana letak Rafah? Rafah adalah kota paling selatan di Gaza. Wilayah administrasi Rafah berbatasan dengan Mesir dan Israel, sementara kotanya sendiri terletak persis di perbatasan Gaza-Mesir. Saat ini populasi Rafah diperkirakan terdiri dari 1,5 juta orang Palestina. Dengan kata lain, jumlahnya 5 kali lipat lebih besar dibanding jumlah sebelum Israel menggempur Gaza. Luas wilayah Rafah adalah sekitar 60 km persegi. Kalau dibandingkan, ini kira-kira seluas wilayah Manhattan di New York, atau kalau di Indonesia kira-kira seluas Banda Aceh. Satu-satunya batas penyeberangan antara jalur Gaza dan Mesir terletak di Rafah. Berpuluh-puluh tahun lamanya Rafah menjadi tempat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebelum perang, ratusan truk menggunakan rute ini untuk memasuki jalur Gaza setiap harinya. Pada masa lalu, terdapat puluhan terowongan untuk menyelundupkan barang-barang di bawah perbatasan ini. Terowongan penyelundupan ini digunakan untuk menghindari blokade Israel Mesir yang menghalangi barang-barang masuk ke Gaza. Hal ini menjadikan Rafah lokasi yang penting dalam konteks perdagangan juga bidang ekonomi. Belum jelas berapa banyak terowongan yang tersisa. Pasukan Mesir mengeklaim telah mengakhiri praktek penyelundupan dan menghancurkan terowongan-terowongan itu dalam beberapa tahun belakangan. Sejarah Rafah. Rafah adalah satu kota kuno bersejarah di Gaza. Firaun, Asyura, Yunani, dan Romawi sudah pernah menaklukkan kota ini. Sejak 1917 sampai 1948, Rafah berada di bawah kekuasaan Inggris dan kemudian negara Israel dideklarasikan. Perang kontra negara-negara Arab pun menyusul setelah pembentukan Israel. Setelah perang berakhir, Rafah dan juga jalur Gaza kemudian berada di bawah kendali Mesir. Kemudian, pada perang tahun 1967, alias Perang 6 Hari, Israel mengambil kendali atas Rafah seiring pendudukannya atas Gaza dan semenanjung Sinai Mesir, juga tepi barat, dataran tinggi Golan, dan Yerusalem Timur. Pada tahun 1979, Mesir dan Israel mencapai kesepakatan perdamaian. Semenanjung Sinai dikembalikan ke Mesir, dan Rafah dibagi dua, sebagian di Mesir dan sebagian di Gaza di bawah pendudukan Israel. Kawat duri membentang di perbatasan dan memisahkan keluarga-keluarga. Seperti daerah-daerah lainnya di Gaza, Rafah menjadi rumah berlindung bagi ribuan pengungsi Palestina yang terpaksa melarikan diri karena rumah mereka digempur pada 1948 dan para keturunan mereka. Seperti apa situasi di Rafah sekarang? PBB menyatakan lebih dari setengah populasi Gaza berdesak-desakan di Rafah. Martin Griffiths, salah satu koordinator bantuan untuk PBB, mendeskripsikan kondisi hidup di sana dengan satu kata, mengkhawatirkan. Mereka kekurangan kebutuhan yang mendasar untuk bertahan hidup,
juga dihantui kelaparan, penyakit, dan kematian, ujarnya. Orang-orang terlantar hidup di jalanan-jalanan, di sekolah-sekolah, dan tenda-tenda. Analisa dari gambar satelit BBC, seperti terlihat di atas, menunjukkan peningkatan jumlah tenda dalam jumlah besar di Rafah semenjak perang dimulai. Banyak orang di sini, seperti Abu Rushdi Abu Dakin, kabur dari pertempuran di utara Gaza setelah militer Israel memerintahkan pengungsi untuk pindah ke selatan. Banyak orang terlantar di Rafah mengatakan kepada BBC bahwa mereka lebih memilih tinggal di bagian barat Rafah yang dekat dengan Laut Tengah. Ini karena mereka takut terkena invasi dari bagian timur yang dekat dengan perbatasan Israel. Israel masih menggempur Rafah, kawasan pengungsi warga Palestina. Daerah paling selatan dari jalur Gaza yang luluh lantak itu masih belum aman dan menunggu aksi dunia menghentikan agresi Israel. Sebelum serangan Rafah dimulai, PBB mengatakan sebanyak 1,4 juta orang berlindung di kota tersebut. Serangan Israel ke Rafah pertama kali terjadi dalam wujud yang mencolok mata pada Minggu 26 Mei lalu. AFP melaporkan tentara Israel berdalih menargetkan Hamas di Rafah. Namun kenyataannya, tenda-tenda pengungsi terbakar. Pihak Palestina menyebut 50 orang tewas dan 249 orang luka-luka akibat serangan Israel saat itu. Namun demikian, ternyata itu bukan serangan sekali. Ada serangan yang kedua kali. Setidaknya 36.224 warga Palestina telah tewas dan 81.777 terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Dampak jika Rafah runtuh. Terdapat sejumlah dampak yang akan muncul jika Rafah runtuh. Salah satunya memunculkan zona kematian. Israel masih terus menggempur Rafah tanpa ampun di tengah kecaman dunia internasional. Masih pada pendiriannya, mereka mengklaim aksinya ditujukan untuk menumpas pejuang Hamas. Kekejaman yang dilakukan Israel di Rafah menyita perhatian dunia. Salah satu alasannya karena korban jiwa yang berjatuhan dari kalangan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Jika kondisi ini terus berlanjut, ada potensi Rafah akan benar-benar runtuh. 1. Wilayah Palestina di jalur Gaza semakin menipis. Jalur Gaza menjadi salah satu wilayah yang menjadi pusat konflik Palestina-Israel. Sebagai informasi, wilayah ini terbagi atas beberapa kawasan berbeda yang berisikan kota-kota di dalamnya. Baru-baru ini, Rafah menjadi kota terbaru di jalur Gaza yang diserang Israel. Kota ini berada paling selatan di Gaza. Sebelum Rafah, kota-kota lain lebih dulu menjadi korban. Sebut saja seperti Han Yunis, Beit Lahia, Jabalia, Beit Hanoun hingga Deir al-Balah. Apabila Rafah nantinya benar-benar diratakan oleh Israel, Palestina akan kembali kehilangan wilayahnya. Terlebih, banyak yang menyebut bahwa Rafah sendiri adalah benteng terakhir para pengungsi Palestina. Jadi zona kematian sebelum Israel benar-benar menyerang. Sebagian pengamat mengkhawatirkan kondisi Rafah yang bisa menjadi kuburan massal. Hal ini karena memang status wilayah tersebut adalah tempat perlindungan terakhir bagi para pengungsi di Palestina. Mengutip The New Arab, sebelum perang Rafah punya populasi sekitar 280.000 jiwa. Namun, jumlahnya sudah membengkak menjadi 1,7 juta jiwa. Padahal, Rafah sendiri diperkirakan hanya memiliki luas sekitar 63 km persegi. Namun, karena keterbatasan kondisinya, para pengungsi rela tinggal di kamp-kamp sempit yang tidak akan mampu menahan tekanan musim dingin. Melihat korban jiwa yang sudah jatuh sampai sekarang di Rafah, angkanya mungkin bisa meningkat lagi. Terlebih, Israel sendiri tidak menghiraukan kecaman dunia dan seakan sudah bertekad menjadikan Rafah sebagai zona kematian. 3. Akses bantuan semakin sulit jika Rafah jatuh. Bantuan kemanusiaan untuk Palestina akan semakin sulit lagi. Sebagaimana diketahui, Rafah tidak hanya jadi benteng terakhir pengungsi Palestina, namun juga akses satu-satunya bantuan ketika Israel menerapkan blokade di sepanjang perbatasan jalur Gaza. Blokade atau pembatasan akses ke ini membuat Badan Kemanusiaan Dunia sulit mendistribusikan bantuan, termasuk makanan, air bersih hingga obat-obatan. Kabar buruknya, kondisi akan semakin lebih parah ketika Israel nantinya benar-benar meratakan Rafah. 4. Kecaman dunia internasional semakin menggema.
Saat ini, dunia internasional terus mengecam tindakan Israel di Rafah. Menariknya, hal ini turut dilakukan negara-negara barat yang sebelumnya dikenal dekat dengan Tel Aviv. Beberapa negara pendukung Israel bahkan mengancam untuk menghentikan dukungan atau bantuan yang selama ini diberikan. Belum lagi, ada potensi negara-negara lain bakal mengakui Palestina dan mendukung sanksi yang diterapkan ICJ. Itulah beberapa dampak yang akan terjadi apabila Rafah runtuh. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.